Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Mukhlisin Nawawi selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di presentasi kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Likwisa Larasati selaku moderator dan teman-teman saya yaitu Sekar Sari, Intan Junita, Isnaini Yakifatul Hafizah, dan Nurul Aziza. Adapun topik yang akan kami bawakan yaitu tentang wawasan Islam moderat. Saya sebagai moderator akan membacakan runtutan acara yang akan digunakan pada diskusi kali ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian materi. Yang ketiga, penutup. Acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara kali ini dengan berdoa bersama-sama dengan tujuan agar presentasi kali ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Selesai. Acara kedua, penyampaian materi. Di sini saya akan membacakan poin-poin mengenai wawasan Islam moderat. A. Pengertian wawasan Islam moderat. B. Konsep Islam moderat. C. Pemikiran Islam. D. Dalil Islam moderat. E. Ciri-ciri bersikap moderat dalam Islam. Di sini poin A dan B akan dibacakan oleh Sekar Sari. Poin C dibacakan oleh Intan Junita. Poin D dibacakan oleh Isnaini Yakifatul Hafizah. Poin E yang dibacakan oleh Nurul Aziza. Saya persilahkan sekarang kepada Sekar Sari untuk menyampaikan materi. Kepada Sekar Sari, saya persilahkan. Terima kasih moderator. Oke, yang pertama, pengertian Islam moderat. Secara umum, Islam moderat menitik beratkan pada keseimbangan antar Islam kiri yang disebut Puritan dan Islam kanan yang identik dengan pandangan normatif. Dengan kata lain, Islam moderat adalah wujud mediasi antar dua tarikan Islam ekstrim. Sedangkan secara etimologi, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderat mempunyai arti sebagai sikap yang senantiasa menghindari perilaku atau pengungkapan yang ekstrim. Jika mengacu pada definisi ini, maka Islam moderat mengisyaratkan atas usaha sadar menjauhkan cara keberagaman yang jauh dari perbuatan kasar dan kekerasan, baik dalam bersikap, berpikir, berucap, ataupun bertindak. Dalam bahasa Arab, moderat senantiasa diselaraskan dengan kata al-tawasud, i'tidal, dan semacamnya. Di banyak negara, term tawasud adalah satu karakteristik keislaman yang mempunyai kedekatan dan keintiman begitu kuat dengan nilai-nilai lokalitas, baik itu dalam hal kebudayaan, tradisi, maupun adat istiadat. Adapun pandangan beberapa tokoh mengenai definisi dari Islam moderat diantaranya, yang pertama, Khaled Abu Fadl. Menurut sosiolog muslim kontemporer Khaled Abu Fadl dalam Rusdi 2009, menggolongkan kata moderat sebagai lawan dari kata Puritan. Puritan sendiri, menurut Khaled Abu Fadl, adalah satu ciri gerakan Islamisme yang berorientasi kekuasaan yang menyerukan kembali kepada identitas Islam otentik melalui penerapan syariat Islam. Yang kedua, Hilmi. Adapun dalam pengertian terminologinya, Hilmi 2012 menggarisbawahi term Islam moderat sebagai istilah yang merujuk pada mereka yang menolak pemberlakuan kekerasan sebagai garis ideologi dalam perjuangannya. Penolakan kekerasan dalam aspek ideologi sama arti dengan menjauhkan cara berpikir dan cara pandang dari setiap pola berpikir yang berorientasi pada kekerasan. Selanjutnya, konsep Islam moderat. Dalam kacamata umum, Islam moderat dapat dikatakan sebagai Islam yang universal, menjadi keseimbangan antar Islam kiri yang disebut Puritan dan Islam kanan yang dikenal dengan pandangan normatif. Bisa dikatakan bahwa Islam moderat merupakan wujud mediasi antar dua tarikan Islam ekstrim. Tidak saling menyalahkan, tidak menganggap paling benar, dan dapat berdialog dengan yang lain,
sehingga tercermin bahwa perbedaan merupakan suatu rahmat. Secara umum, Islam moderat merupakan jalan tengah antara Islam radikal dan liberal. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Intan Junita. Saya persilakan. Terima kasih Skarsari. Baik, saya akan melanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu pemikiran Islam moderat. Pemikiran dan gerakan Islam yang memperjuangkan moderasi Islam paling tidak memiliki 9 prinsip yang melandasi Islam moderat. Yang pertama, Al-Quran sebagai kitab terbuka. Al-Quran merupakan pedoman yang sangat sentral dalam kehidupan umat Islam. Dalam pengertian tekstualnya, Al-Quran adalah teks suci, resmi, dan tertutup. Dalam pengertian ini, Islam moderat memandang Al-Quran sebagai kitab terbuka. Islam moderat menolak pandangan Al-Quran sebagai kitab tertutup yang memunculkan pemahaman terhadap Al-Quran yang bersifat tekstualistik, yaitu pemahaman mengenai Islam yang semata-mata mempertaruhkan segala-galanya pada bunyi atau huruf-huruf teks keagamaan. Yang kedua, keadilan. Konsep sentral Islam adalah tauhid dan keadilan. Keadilan merupakan roh dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keadilan dianggap oleh ahli usul fiqh sebagai tujuan syariat. Dalam konteks ini, Islam lebih dari sekedar sebuah agama formal. Islam merupakan risalah yang agung bagi transformasi sosial, pembebasan, dan tantangan bagi kepentingan-kepentingan pribadi. Semua ajaran Islam pada dasarnya bermuara pada terwujudnya suatu kondisi kehidupan yang adil. Yang ketiga, kesetaraan. Kesetaraan merupakan landasan paradigmatik dalam meneguhkan visi Islam moderat. Salah satu misi dasar Islam adalah menghancurkan sistem sosial yang diskriminatif dan eksploitatif terhadap kaum yang lemah. 4. Toleransi. Islam moderat juga dicirikan oleh keterbukaan terhadap keragaman pandangan. Sikap ini didasari oleh kenyataan bahwa perbedaan di kalangan umat manusia adalah sebuah keniscayaan. Sesuai dengan sanatullah, perbedaan antara manusia akan terus terjadi. Oleh karena itu, pemaksaan dalam berdakwah kepada mereka yang berbeda pandangan, baik dalam satu agama maupun berbeda agama, tidak sejalan dengan semangat menghargai perbedaan yang menjadi tuntunan Al-Quran. Yang kelima, pembebasan. Agama sejatinya diturunkan ke bumi untuk mengatur dan menata kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, agama semestinya dipahami secara produktif sebagai sarana transformasi sosial. Segala bentuk wacana pemikiran keislaman tidak seharusnya menampilkan agama sebagai sesuatu yang menakutkan. Sebaliknya, pemikiran itu dilakukan dalam rangka membebaskan akal dan perilaku etika yang dapat membentuk kesalahan sosial. Oleh karena itu, sudah semestinya agama dijadikan sebagai kekuatan kritik, bukan sebagai anti-kritik. Yang keenam, kemanusiaan. Dalam pandangan Muslim moderat, sejak awal kehadirannya, Islam memperlihatkan tekad yang besar dalam upaya membangun masyarakat yang adil dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam pandangan Islam moderat, Al-Quran mengajarkan bahwa manusia secara keseluruhan telah mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa membedakan agama, ras, warna kulit, dan sebagainya.
Yang ketujuh, pluralisme. Sebagaimana ditunjukkan oleh namanya, Islam adalah agama damai dan menyukai perdamaian. Dalam kerangka perdamaian itu, Al-Quran memandang fakta keanekaragaman agama sebagai kehendak Allah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasul sebagai rasul yang diutus kepada manusia. Perbedaan agama terjadi karena perbedaan milah yang dianut oleh Islam, Kristen, dan Yahudi, dan agama yang berasal dari sumber yang sama, yaitu Tuhan. Yang kedelapan, sensitivitas. Islam diturunkan oleh Allah sebagai penuntun, pembawa kabar gembira, dan pembawa peringatan bagi umat manusia. Dengan fungsi ini, Islam mengakibatkan perubahan cara pandang pemeluknya terhadap perempuan. Islam mendeklarisasikan kesamaan hak dan kewajiban laki-laki dan perempuan di hadapan Tuhan. Yang kesembilan, diskriminasi. Sejak awal kehadiran Islam secara tegas menentang penindasan, peminggiran, dan ketidakadilan. Praktek teladan Nabi di Madinah dengan membangun kesepakatan mengenai hak dan kewajiban yang sama di antara kelompok-kelompok suku dan agama menunjukkan kesetaraan dan non-diskriminasi adalah prinsip sentral dalam Islam. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Isnani Yakiatul Khafidah. Saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu dalil Islam moderat. Islam adalah agama yang moderat dalam hal akidah, meyakini Tuhan hanya ada satu. Tidak anti Tuhan, juga tidak meyakini Tuhan banyak. Dalam berbagai persoalan juga demikian. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia, dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا. Dan janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, dan janganlah kamu terlalu mengulurkannya. Karena itu kamu menjadi tercela dan menyesal. Quran Surat Al-Isra ayat 29. وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholatmu, dan janganlah pula merendahkannya, dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Quran Surat Al-Isra ayat 110. Wabtaghi fima ataakallahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wa la tabghil fasada fi ardi innallaha la yuhibbul mufsidin.
dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Nurul Azizah. Saya persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menjelaskan tentang ciri-ciri bersikap moderat dalam berislam. Yang pertama, memahami realitas. Dikemukakan bahwa Islam itu relevan untuk setiap zaman dan waktu. Disebutkan juga bahwa ajaran Islam itu ada yang tetap dan tidak bisa diubah seperti salat 5 waktu, dan ada juga yang bisa dirubah karena waktu dan tempat seperti zakat, fitrah dengan beras, gandum, atau sagu tergantung yang menjadi makanan pokok pada masyarakat itu. Yang kedua, memahami fikih prioritas. Umat Islam yang bersikap moderat sudah semestinya mampu memahami mana-mana saja ajaran Islam yang wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Mana yang fardu ain dan mana yang fardu kifayah. Di samping memahami mana yang dasar atau pokok dan mana yang cabang. Yang ketiga, memberikan kemudahan kepada orang lain dalam beragama. Ada istilah bahwa agama Islam itu mudah, tapi jangan dipermudah. Pada saat mengutus Mu'adz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari ke Yaman untuk berdakwah, Nabi Muhammad berpesan agar keduanya memberikan kemudahan dan tidak mempersulit masyarakat setempat. Lalu, memahami teks keagamaan secara komprehensif. Perlu dipahami bahwa satu teks dengan yang lainnya itu saling terkait, terutama teks-teks tentang jihad misalnya. Ini yang biasanya dipahami separuh-separuh, tidak utuh, sehingga jihad hanya diartikan perang saja. Padahal makna jihad sangat beragam sesuai dengan konteksnya. Yang kelima, bersikap toleran. Umat Islam yang bersikap moderat adalah mereka yang bersikap toleran, menghargai pendapat lain yang berbeda, selama pendapat tersebut tidak sampai pada jalur penyimpangan. Karena sesungguhnya perbedaan itu adalah suatu yang niscaya. Intinya, sikap toleran adalah sikap yang terbuka dan tidak menafikan yang lainnya. Dan yang terakhir, memahami sunatullah dalam penciptaan. Allah menciptakan segala sesuatu melalui proses. Meski dalam Al-Quran disebutkan kalau Allah mau maka tinggal kun fayakun. Namun dalam beberapa hal seperti penciptaan langit, bumi yang diciptakan dalam waktu 4 masa, pun dalam penciptaan manusia, hewan, dan tumbuhan, semua ada tahapannya. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyampaikan materi dengan sangat baik. Acara selanjutnya penutup. Tidak terasa, sudah di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti acara sampai akhir. Besar harapan kami agar apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya, sebagai moderator, meminta maaf bila ada kesalahan saat kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.